Selesai sudah pertandingan Timnas Matchday Leg 1 Indonesia U22 versus Lebanon U22. Garuda Muda mendominasi pertandingan dengan menciptakan banyak peluang. Namun sayangnya, racikan strategi formasi Indra Syafri tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Indonesia berusaha untuk mengambil inisiatif serangan lebih dulu, tapi tidak ada ancaman nyata selama 5 menit pertama selagi Lebanon memilih bermain untuk menunggu. Ancaman pertama muncul dari Jim Kelly-Schroyer yang bergerak di sayap kanan. Dia mengirim umpan tarik ke mulut gawang namun tak ada yang berhasil menyambutnya. Pada menit ke-8, peluang lainnya datang. Rizky Ridho bergerak di sayap kanan dan Taufani Muslihuddin berada di tempat yang tepat untuk memaksimalkannya. Sayang, tembakannya melambung ke atas gawang. Selanjutnya, pada menit ke-20, umpan untuk Andi Harjito gagal diterima secara sempurna. Namun, Haikal sukses mengejarnya. Sayang, umpannya ke arah gawang gagal disambut oleh pemain Indonesia yang lain. Mau tidak mau peluang pun terbuang. Garuda Muda yang pantang menyerah terus kembali memberi ancaman. Jim Kelly-Schroyer memperlihatkan kegigihannya lagi dari sayap kanan. Dia memutuskan untuk menembak ke gawang, namun kiper Lebanon mampu menghentikan. Di menit 43, pemain Lebanon Mohammad Nasser melakukan akrobatik salto ke gawang Timnas Indonesia. Sayangnya, bola berhasil ditahan oleh kiper Timnas Indonesia. Akhirnya wasit meniupkan peluit pertanda berakhirnya babak pertama dan tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Indra Syafri mencoba memasukkan 3 pemain, yaitu Ananda Raihan, Ramadan Sananta, dan Ronaldo Kuateh untuk menambah serangan. Jim Kelly-Schroyer di babak kedua membuat peluang lagi memberikan umpan kepada Ramadan Sananta sang striker PSM Makassar. Namun lagi-lagi peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan dan harus diikhlaskan. Pada menit ke-62 pemain Lebanon Mohamed Haidar melakukan serangan percobaan dengan melepaskan tembakan kencang mendatar ke gawang Indonesia. Namun, Hernando Ari masih mampu mengamankan gawangnya dengan baik. Bola muntah pun terjadi, Mahdi Sabah mencoba menyambar. Namun, ada Rizky Ridho yang menjaga pertahanan. Sorak suara pendukung Garuda Muda di Stadion Utama Gelora Bung Karno terus terdengar dengan semangat. Sejenak tadi water break dan kemudian pertandingan akan berlanjut dan ini tentunya keindahan dari Gelora Bung Karno di malam hari seolah Anda berjalan di LA. Pada menit ke-83, Timnas Indonesia U22 akhirnya membuka skor dengan umpan tarik dari Irfan Jauhari membuat pemain Lebanon salah melakukan antisipasi dan terjadi, pemain Lebanon Ali Al-Rida menciptakan gol bunuh diri. Memasuki menit ke-90, Lebanon berhasil menyamakan kedudukan. Mohamed Mahdi Sabah sukses menyundul bola yang diumpan dari Ali Syaito dari sayap kiri dan terjadilah skor imbang 1-1. Di menit ke-93, Rifki Dwi Septiawan melepaskan tendangan bebas langsung ke gawang. Namun, kiper Lebanon masih bisa menggagalkannya. Pada menit-menit akhir, Timnas U22 melakukan serangan melalui Ronaldo Kuateh yang dipasing ke Rifki Dwi Septian. Namun, peluang terakhir itu gagal diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, Hernando Ari kembali melakukan penyelamatan. Namun, itu tidak cukup karena Lebanon malah menciptakan gol kemenangan melalui Mohamed Nasser yang melepaskan tembakan keras dari sayap kanan dan gagal diselamatkan oleh Hernando. Akhirnya Lebanon menang 2-1 dan Indonesia harus menerima kekalahan. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk Timnas Indonesia U22. Akankah leg kedua tanggal 16 April 2023 Timnas Indonesia U22 akan bangkit untuk meraih kemenangan melawan Lebanon dan siap menghadapi SEA Games 2023 mendatang? Yuk tulis di kolom komentar, bagaimana penampilan Timnas Indonesia di leg pertama. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa!